Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara-perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ikhlas di dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amal itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengenai makna ahsanu amala. Beliau mengatakan maknanya, jadi di antara makna ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, apa amal yang paling ikhlas itu? Apa amal yang paling benar itu? Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang singkat lagi padat, di mana beliau mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Beliau mengatakan, apabila amal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di atas sunnah Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas bahwasanya amal itu ditujukan, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwasanya amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita ikhlas adalah saum. Karena saum ini merupakan ibadah rahasia, tersembunyi, tidak dinampakkan di hadapan manusia. Tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah saum ini tidak akan dicampuri oleh riya ketika melakukannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang nampak, yang zahir, seperti talabul ilm, menuntut ilmu. Mungkin ketika dia menuntut ilmu ingin dikatakan seorang alim, seorang ustadz. Kemudian ibadah yang lainnya itu sedekah. Mungkin ketika dia ingin bersedekah, ketika dia bersedekah ini dikatakan seorang yang dermawan. Kemudian ibadah yang lainnya seperti jihad, ketika jihad dia ingin dikatakan sebagai orang pemberani. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang zahir, yang nampak. Adapun saum tidak menampakkan di hadapan manusia, tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Dan terkadang kita melihat seseorang di hadapan kita yang sedang saum karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui saumnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka balasan saum sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala saum akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amal manusia, seluruh amal manusia itu untuknya kecuali saum. Karena saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya langsung kepada dia. Nih, ketika saum ini amalan yang tersembunyi, maka pahalanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan bahwa saum merupakan ibadah yang khusus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang ikut serta di dalamnya, karena tidak ada satu pun orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nih, ketika saum ini tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada dia. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, ini namanya ikhlas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan dia ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas adalah engkau mengamalkan suatu amalan yang tidaklah engkau mengharapkan pahalanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya saum ini merupakan ibadah yang menguatkan keikhlasan pada diri kita. Saum ini mengajarkan kepada seorang hamba, seorang muslim, agar tidak riya di dalam beribadah, dan mengajarkan kepada seorang muslim untuk memurnikan niatnya dia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, kata-kata ini sudah banyak para ulama mengatakannya. Kata-kata para ulama menunjukkan bahwasannya saum tidak akan dicampuri oleh riya. Dan saum memiliki pengaruh yang besar untuk mendidik jiwa kita,
memperbaiki jiwa kita, maka janganlah engkau mengharapkan pahalanya kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mengharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saum ini melatih kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kepada Anda sekalian dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dalam keadaan iman, membenarkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksud yang lainnya dari perbuatan riya, maka sekali lagi saya mengingatkan kepada Anda sekalian agar bersemangat di bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan ini itu saum mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengikhlaskan seluruh amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saum ini tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui saum kita, kesempurnaan saum kita, keikhlasan saum kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.